Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita segala nikmat kesehatan dan seluruh nikmat-nikmat yang luar biasa, nikmat rezeki. Makanya saya selalu menyampaikan, perbanyaklah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita bersyukur, dengan kita mensyukuri atas nikmat, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat itu. Namun ketika kita tidak pernah bersyukur, kita tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kita, ingat satu hal, azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak salawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, meninggalkan apa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduran untuk sahabat-sahabatku semuanya, para pesahabat Masri Official, para sahabat Geomania. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat ya, jadi ini sahabat-sahabat, ini ada salah satu saudara saya. Ini sedikit promosi ya. Jadi beliau itu seorang yang mana paling paham tentang permasalahan patah hati, tentang perbucinan, tentang yang sad boy, sad girl. Jadi daripada sahabat-sahabat itu pas di saat sedih, di saat kadang manusia pas sedih-sedih banget ke diskotik, senang-senang banget ke diskotik juga. Jadi ada nih, salah satunya apa? Ada saudara saya juga, namanya kalau nggak salah itu di YouTube sahabat ya. Karena kalau misalnya jumpa langsung kan susah nih. Di YouTube rumah sajak dan puisi. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat memang di situ ingin mencurahkan isi hati, bingung nih, aku galau, Mas Ri, aku susah nih Mas Ri, aku udah sholat, udah sholawat, tapi kok kayaknya masih gimana gitu. Intinya sahabat, selagi tujuannya kita itu di jalannya Allah, tujuannya kita baik, ya enggak masalah. Niat kita baik, makanya inna amalu binniyat. Walaupun puisi pun ini didengar, walaupun lagu yang didengar, tapi kalau tujuannya kita tuh mengharapkan kebaikan karena Allah, ya insya Allah tidak ada yang salah. Jadi monggo silakan dicek di channel YouTube Rumah Sajak dan Puisi. Jadi di situ banyak banget video-video. Kenapa saya berani bilang seperti ini sahabat? Karena saya sendiri yang melihat langsung. Saya tontonan setia langsung gitu. Ya tapi alhamdulillahnya, dan yang saya sayangkan, saya belum bisa bertemu dengan siapa sih pencetus puisi tadi. Belum pernah bertemu saya. Yang mudah-mudahan Allah pertemukan saya dengan beliau. Baik sahabat, kita langsung aja di malam ini saya bersama dengan Bu Siti ya. Bu Siti, masya Allah. Itu kameranya dibuat apa ya? 01 nggak? Oh ya udah mas. Hah? Udah. Dibuat ini aja apa? Yang 0,5. 1x. 0,5 bagus nggak kameranya? Kalau 0,5 bentar ya. Bagus nggak? Bagus. Baik sahabat. Jadi ini ya, memang karena saya memang no setting, no edit. Nah, jadi ala kadar saya di lapangan, itulah yang saya tampilkan di live ini. Sebelum kita selawatan dulu, biar mendapatkan berkah barokah dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, utsiyamina al-sabilin naki
خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل ناكبين واتقي لا تعالى المقال الملحدين واتقي لا تعالى المقال الملحدين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي وحسبي وخير الرازقين هو ربي وحسبي وخير الرازقين. Sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat, ini sebelumnya saya bersama Bu Siti. Bu, ini bismillah, izin Bu. Bu tadi pesannya apa? Merah atau ya? Allah. Ini adiknya mau mesen. Hah? Mesen apa? Mesen apa? Yang ini apa yang kayak gini? Yang mana? Yang kayak gini? Iya. Mana sih? Bu, wortelnya satu lagi Bu. Dingin ya? Dingin Bu? Dingin. Nah, bismillah sahabat, minum sahabat. Bu Siti, tadi kan kenapa alasan saya ngajak ketemu di sini? Karena yang kebetulan ini saya lagi di luar Bu Siti, nggak lagi ada di pondok saya kan itu. Jadi Bu Siti ini tadi ngomong ke admin saya bahwasannya ada keluhan, ada masalah. Nah itu apa masalahnya? Gini Mas, saya ini suami saya. Apa nggak dengar apa? Gimana Bu? Selama ikut pengajian, dia melalaikan kewajiban sebagai seorang suami gitu. Jadi nggak peduli sama anak-anak saya, sama saya gitu. Maksudnya gini, kalau pengajian ini kan hal yang bener, gimana ya? Nggak ada salah, orang pengajian kok salah ya kan? Karena ngaji itu kan wajib, gitu. Memang harus ngaji itu. Jadi maksudnya dia tuh meninggalkan, dia setelah ikut pengajian, dia meninggalkan kewajiban. Maksud itu meninggalkan kewajiban seperti apa? Dia tuh selama dia pergi dari pengajian itu nggak pernah ngasih nafkah, nggak pernah istilahnya pulang gitu. Nengok sebulan sekali belum tentu pulang. Oh, berarti gini Bu, izin, mohon maaf ya. Berarti suami Ibu ini ikut salah satu pengajian kan gitu. Pakaiannya putih-putih semua? Iya. Iya betul. Jadi dia tuh sering dakwah keluar nih. Iya Bu, satu. Satu berdua. Ini satu di sana. Sana Bu. Dia apa namanya? Dia itu dakwah keluar, sering dakwah keluar, tapi dia tuh nggak pernah apa namanya? Kayak ke rumah, apa namanya? Wajib, berarti dia nggak pernah menafkahi Bu. Betul sekali. Nggak pernah nafkahi, pulang pun nggak pernah, ada kabarnya pun enggak gitu. Jadi anak saya terlantar gitu. Jadi solusinya cuma Mas supaya. Berarti anak Ibu ini anaknya Bu? Iya. Ini orangnya? Berarti selama suami Ibu dakwah di luar, itu dia tuh nggak pernah ngasih uang belanja, uang belanja. Alhamdulillah. Pengajian apa ya? Itu tadi Mas guys, saya nggak ngerti
nggak pernah ngomong gitu ikut pengajian apa gitu. Kalau misalnya dia ngomong entah kemana gitu, seharusnya dia kan bilang gitu, ini enggak. Oh, sampai gini Bu, ini tadi kan Ibu ada ngomong ke admin. Katanya suami Ibu ya, semenjak ikut pengajian itu katanya kalau Ibu wirid, Iya. nah kalau Ibu apa namanya takziah, kayak gitu, kalau Ibu sholawatan di rumah katanya semua Ibu marah, nggak diboleh gitu. Iya. Betul. Kalau dilarang sih nggak pala dilarang, cuman dia Ya, itu nggak dia bagus. itu nggak bagus gitu. Bid'ah. Iya, betul. Begitu, dia Iya, membidaan. betul. Jadi kalau misalnya Ibu sholawatan, Ibu selalu kayak kamu jangan sholawatan. Iya, kayak terkekang lah gitu, kayak dikekang gitu Oh. sama dia gitu. Udah gitu Ibu ada bilang katanya pas Ibu acara maulidan, Ibu datang ke masjid, Ibu nggak boleh. Enggak. Sampai Ibu nangis. Iya, betul Coba Ibu sekali. ceritakan Bu. Ya itu tadi lah, kayak marah-marah gitu sama aku gitu. Jadi sampai anaknya itu dibentak gitu, aku nggak boleh keluar, maksudnya kumpul sama masyarakat nggak boleh gitu. Jadi solusinya gimana tuh Mas, supaya dia itu Gimana Bu ya? Karena begini, inilah, saya nggak tahu juga pengajiannya apa kan gitu. Tapi kalau misalkan seorang suami, walaupun dia itu seorang pendakwah, walaupun dia itu suka dakwah, walaupun yang disampaikan itu kebaikan, tapi kan kewajiban seorang suami ini kan menafkahi istrinya. Betul nggak sahabat ya? Seorang suami yang baik, dia itu ketika memenuhi kebutuhan istrinya, ketika dia itu untuk anaknya lah, ini nggak saja untuk anak kandung sendiri. Jadi perilaku suami Ibu ketika suami Ibu ikut pengajian itu, perilaku dia ke anak Ibu itu seperti coba berubah itu seperti apa? berubah, nggak pernah pulang, jelas nggak pernah pulang gitu kan, apalagi Ini, nafkahi. maaf Bu ya, dari awal dia sebelum ikut pengajian sampai setelah ikut pengajian itu perubahannya apa? Misalkan sebelum dia pengajian dia, maksudnya dia sering perhatian sama anaknya. Ibu jelaskan Mbak, dari awal dia belum ikut sampai ikut. Sebelum ikut pengajian ya kayak biasanya kerja, ngasih nafkah, ngasih uang jajan, uang sekolah gitu, pokoknya perhatian sama kami ya kan. Selama ikut pengajian ini sama sekali nggak pernah gitu, jadi saya tuh bingung mau ngomong sama siapa gitu. Jadi begitu ininya Bu ya. Ya sahabat ya. Sampai gimana ya? Mungkin anak kecil nih kalau masih usia anaknya berapa? 4 tahun. Oh ini Iya. 4 tahun nih sahabat. Ini masih lucu-lucunya nih gitu. Nah, ada seorang ayah kan sayang gitu, karena kalau usia nih sahabat, nggak mungkin anak itu bakalan 4 tahun terus kan gitu. Dan seorang anak itu akan terasa ketika dia tuh sudah masuk sekolah. Jadi ketika temennya bercerita, aku ayahku gini dulu, aku sama ayahku gini, kan kasihan, masa kecilnya tuh hilang. Apalagi di sini sampai kewajiban seorang suami tadi, walaupun beliau ini suka dakwah, beliau ini suka berdakwah, suka menyampaikan kebaikan, suka itu hal yang bagus, dakwah itu bagus. Dakwah itu memang kewajiban. Maka Rasulullah bilang, jangan pernah jadikan dakwah itu sebagai pekerjaanmu, tapi isilah semua pekerjaanmu dengan dakwah. Kan itu. Jadi gini Bu, mau nanya lagi. Itu pengajiannya Ibu, itu sudah punya Bu? Suami Ibu ikut pengajian itu sudah berapa lama? Berapa bulan atau? 1 tahun belakangan inilah gitu. Setahun belakangan ini. Ya, gitu, berubah dia gitu. Sama anaknya nggak open gitu. Kan kecil-kecil ini kan perlu kasih sayang gitu apa Mas. Jadi sebelumnya dia tuh seperti tadi Ibu bilang, dia tuh bagus lah ya. Iya. Berarti yang ingin Ibu keluhkan itu ibarat Ibu ceritakan aja Bu ya, nggak apa-apa. Namanya juga manusia ini kan, kalau kita punya unek-unek itu nggak kita Ya, kita keluarkan. nggak kita gitu. keluarkan, nggak kita ungkapkan, itu jadi kan penyakit. Iya, betul. Semenjak suami Ibu ini ikut pengajian itu, Ibu curhatkan aja. Entah misalkan ada kekerasan, contoh Ibu katanya kan tadi ngobrol ke admin saya, ini maaf Bu ya, emang sengaja saya live-kan. Nggak apa, Ibu bukan aja. Kalau emang semua Ibu dengar, semua Ibu tahu, itu saya malah senang. Langsung berhadapan sama saya, langsung nggak apa-apa. Jadi Ibu bilang di situ ketika Ibu ikut maulidan, nah dia marah. Namanya juga Ibu kan berharapkan barokah Kanjeng Nabi kan itu. Katanya sempat main fisik. Itu Ibu bisa ceritakan nggak Bu? Main fisik dibentak ya. Kalau setiap nelpon dia bentak. Saya bilang nanya masalah anaknya gitu. Kata dia kayak nggak open gitu, nggak urusan lah gitu.
Yang penting dia ya, bilangnya kayak- aku mau nyari ibadah, aku mau ibadah, gitu. nyari pahala. Iya, betul. Nanti gitu. alasannya aku meluruskan umat. Iya, betul. Jadi saya pun sebagai istri kecewa gitu. Dulunya seperti nggak seperti itu, sekarang kok seperti ini gitu. Jadi gimana Mas solusinya lah gitu. Rasanya kayaknya saya capek gitu. Gimana Bu ya? Supaya dia berubah lah gitu. Di sini gini Bu, saya pun juga nggak bisa, tapi saran saya kan itu. Ya masih kalau misalkan seorang wanita itu susah, wanita tadi tidak bisa menceraikan suami, ada beberapa sebab. Gitu. Apalagi di sini, saya mau nanya lagi nih Bu ya. Ini maaf sebelumnya, karena ibu pernah disuruh udah kamu pisah aja sama orang tua. Cuman alasan ibu gara-gara mikirkan anak. Iya. Itu ibu jelaskan di kronologinya, orang tua ibu Kalau gimana? disuruh gitu, gini nggak disuruh pisah, maksudnya datang ke rumah orang tua aja nggak boleh gitu ya kan. Terus orang tua saya pasti marah. Kayaknya bagus kita pisah aja gitu. Cuman ya itu tadi, saya karena mikirkan anak gitu, jadi kayaknya anak ini kan nggak sempat foto sama bapaknya gitu. Apa Mas? Kalau bisa ya bapaknya lah. Kasihan. Kanjeng Nabi SAW itu sangat cinta dengan anak kecil sahabat. Bahkan setiap Kanjeng Nabi bertemu dengan anak kecil, itu dicium tangan anak kecil tadi, Masya Allah. Jadi begitu mulia ya sahabat. Jadi anak kecil nih, itu seorang anak yang masih suci, belum ada dosa sahabat, Masya Allah. Jadi kalau misalkan orang tua melalaikan anaknya sendiri, na'udzubillah ya Allah, dakwah tuh tidak salah, kita menyampaikan kebaikan tuh tidak ada yang salah. Tapi yang salah apa? Ketika kita mengabaikan keluarga kita sendiri, ketika kita mengabaikan contoh istrinya, mengabaikan anak kandungnya. Makanya dulu waktu kita diakad, ku terima nikahnya si Polan binti Sepolan, disaksikan saksi, diwalikan sama orang tuanya. Artinya orang tua ku serahkan anakku padamu. Jadi baru bahasanya tuh dia tuh udah perjanjian, aku ambil anakmu dan orang tua ku serahkan anakku. Tapi jagalah anakku, bawalah anakku ke jalan surganya Allah. Jangan kau bawa ke jalan nerakanya Allah. Kan gitu. Dan di sini si suami tadi melalaikan kewajibannya untuk menjaga dan menyayangi istri dan anak kandungnya. Jadi gini Bu, ini kan saya live nih. Ibu ngomong aja, kira-kira ngomong ke kamera, bilang untuk suamiku yang di luar sana, mudah-mudahan kamu ngeliat, ibu curhatkan aja apa yang ibu mau, biar dia ingat. Jadi tolonglah ingat anakmu, entah apalah gitu, supaya mana tuh dia ngeliat video ini. Mohon Bu, silakan Bu, nggak masalah. Kalau bisa ayah pulang, ingat anak. Kalau sekiranya ayah nggak sayang lagi sama kami, ngomong baik-baik, terutama sama keluargaku, terutama sama keluarga besarku. Udah gitu aja Mas. Gitu aja Bu ya. Jadi na'udzubillah sahabat, tapi belum tahu nih pengajian-pengajiannya apa. Tapi memang sekarang sahabatnya lagi gencar-gencarnya, bukan berarti saya memvonis ya para Wahabi. Tapi dari yang ibu ini sampaikan, karena ciri-ciri seorang Wahabi itu paling gampang membid'ahkan. Contoh maulidan tidak boleh, wiritan tidak boleh. Itu sahabat, Masya Allah, na'udzubillah. Padahal kan kita kan bersolawat itu mengharapkan barokahnya Kanjeng Nabi SAW. Lah kita ingin mengharapkan syafaat baginda Rasulullah, mengharapkan barokahnya Kanjeng Nabi SAW. Namun kita tidak pernah bersolawat. Di Al-Quran jelas, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Ada Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad, lah kita sing menungso, hanya seorang hamba. Masa kita nggak mau bersolawat? Sedangkan kita mengharapkan barokah syafaatnya Kanjeng Nabi SAW. Alhamdulillah. Lalu Bu, ini maaf ya, ini entah omongan admin, kadang saya nggak percaya sama admin. Tadi admin udah bilang, Ibu ada sisi kecurigaan kepada suami Ibu, karena Ibu pernah kayak mergoki suami Ibu itu waktu entah jalan kemana pakai baju jubah putih, itu sama seorang wanita digandeng. Nah itu kronologinya memang bener Ibu ada cerita seperti itu sama admin saya.
Iya, cuman saya pun taunya dari saudara saya, sekitar saudara saya gitu. Bahwasan dia tuh jalan sama orang perempuan gitu. Jadi saudara saya tuh ngomong sama saya gitu. Ya saya kaget gitu, apa mas? Kayaknya rasanya sedih gitu. Udah saya gak pernah dikasih nafkah, saya diabaikan, anak saya gak diurusi. Seharusnya dia tuh ngerti perasaan saya itu loh gitu. Jadi kalau memang mau pisah ya pisah bagus-bagus gitu, pulanglah gitu, tengok anaknya gitu, gitu aja mas. Iya. Berarti itu ibu memang yakin bahwasannya memang itu jelas suami ibu. Iya, tahunya memang dari saudara saya yang nyampaikan gitu. Buktinya ada, bukti fotonya gitu. Bahwasan dia tuh jalan sama perempuan itu. Yang tuh nggak tahu entah dia itu apa namanya, kawan sih nggak mungkin. Mungkin ibu-ibu pengajian tuh saya nggak ngerti lah pokoknya. Gitu. Tapi posisinya kok gandengan gitu Iya, ya. Karena penceritanya siapa? Tapi bukan mamanya kan? Bukan lah, masih muda mas. Masih muda? Masih muda. Digandeng. Iya. Aduh. Kok namanya jelas sih kalau dibilang murim nggak mungkin, istrinya ibu ini. Ya, yang istri sahnya itu ibu ini. Dan yang di sana itu siapa? Coba sahabat, saya ingin nanya sama sahabat. Menurut pendapat sahabat, ini kira-kira si laki tadi tuh apa ya? Parah banget nggak sih? Coba komen sahabat. Saya jujur, ini saya tersentuh itu karena saya ngeliat langsung. Saya kasihan sama siapa sahabat? Sama anaknya. Ya sama si lucu-lucu gini sahabat. Tekan dek. Iya. Oh. Mana jus itu dulu siap? Oh itu jusnya ya. Itu jusnya. Itu sahabat jusnya tuh. Nah ini jus ini jus. Jus nggak jus? Hah? Mau nggak jusnya? No. No. Nah, ambilkan lah. Ini. Sama dia sama saya. Loh, kenapa? Udah dihabisin. Malu. Kecut. Iya. Ini sahabat-sahabat. Ya. Jadi dari sini sudah jelas. Dari laporannya Bu Siti, Ibu Siti ya? Iya. Nama Bu Siti, bahwasannya ini yang saya curigai, nah yaitu seperti aliran yang saya bilang tadi, yang mana lagi menyerang para guru spiritual. Tapi memang gini Bu ya, ini maaf, memang kami seluruh para spiritual, seluruh guru spiritual, bahkan bukan 1-2, seluruh Nusantara. Iya. Senusantara ini kami lagi diserang sama yang namanya kelompok Wahabi. Nah, jadi seorang Wahabi ini dia tuh suka membidaah karena apa yang nggak pernah dikerjakan Rasul itu dibilang bidaah. Dalam bidaah itu terbagi dua. Nah, itu ada salahnya mereka kan. Makanya yang kami takutkan suami ibu itu ini Bu, saya bukan berani saya bilang itu sesat. Nah, saya nggak bilang itu sesat. Tapi sebenarnya sama kayak kita. Cuman yang disalahkan tadi bukan berarti saya memvonis itu sesat ya. Saya nggak berani bilang itu sesat. Yang salah tadi menurut kami, dia tuh suka membidaah-bidahkan. Jadi mereka berpendapat ketika kita sering melakukan sebuah hal yang bid'ah, nggak pernah lakukan Rasul, itu jadinya haram. Padahal yang dilakukan kami itu apa ya? Yang disalahkan dia sama dia, sholawatan itu disalahkan, dari gitu wiritan itu disalahkan, maulidan itu disalahkan. Itu. Makanya, tapi Maksud saya gini mas, ya boleh seperti itu dakwah keluar segala macam. Cuman namanya kami ini anak istrinya itu ya harus diopenin lah gitu, harus datang terus pulang, ngasih kabar minimal gitu. ya memang benar seharusnya seperti itu. Tapi Bu, waktu pertama kali suami ibu tuh bilang ini, kamu jangan sholawatan, ini bid'ah, ini haram. Itu ibu merasa kayak mana Bu? Jamur gitu. Kayak kaget, terkejut gitu ya? Loh, Kita kan manusia Islam Sholawatan gitu. kok salah gitu ya? Islam, maksudnya Islam saya sama
dia itu apa bedanya gitu. Masa selawatan aja dimarahin gitu. Gak boleh Gak gitu. boleh keluar, bahkan pengajian datang ke pengajian pun nggak dikasih. Maksudnya dia tuh apa gitu, seharusnya memang dia tuh ngomong gitu. Udah nanti untuk misalnya kan ini, kalau kamu ya siapa? Bu Siti. Nama suami ibu ya, Iya. suami Bu Siti. Ini saya udah jelas saya live-kan di YouTube saya nih. Kalau memang antum berani, antum jumpai Ana, ini hubungi nomor Ana 0813 9772 3334. Terserah antum. Mau antum mau kita uji dalil, kita adu dalil, dan terserah. Kita adu kitab, terserah. Yang penting di sini saya memang tidak senang, apalagi melihat di sini anaknya ini, anak antum itu terabaikan seperti ini. Naudzubillah. Ya, kalau emang antum tidak senang, curhatan obrolan kami tadi, curhatan ibu ini kepada saya, itu di live kan YouTube. Antum temui saya, ya, antum temui saya. Ini muka saya, ya, nama saya Masri Al-Hadi. Temui saya, hubungi kontak saya, hubungi kontak admin saya. Terserah apa yang antum mau. Intinya, ini pesan saya untuk antum: ingat dosa, healing dosa, ingat keluarga. Sebaik-baik apapun antum, mau antum di sana keluar berdakwah, tapi antum jangan pernah melalaikan tanggung jawab antum kepada istri antum, tanggung jawab antum kepada anak antum. Karena kasihan di usia yang masih belia, yang butuh kasih sayang kedua orang tua, malah disia-siakan sama antum. Itu bahkan tadi pencurhat ya, ibu ini sempat mempertahankan cinta ibu lah ya. Wah, seakan kan kalau di AB ini mempertahankan cinta ya. Namanya kita suami istri sayang gitu ya. Kalau bisa itu sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup ya kan Mas. Jadi Sekali seumur hidup. rasanya penyesalan itu pasti ada. Tapi ya mudah-mudahan bapaknya anak-anak ngerti, pulang, ingat sama kami. Ya itu aja. Insyaallah. Minum. Oh ya Bu, ini maaf Bu ya. Itu sempat sebenarnya keluarga ayahnya suami ibu, orang tua sama ibu itu sempat marah juga sama suami ibu ya. Keluarga Tapi dari saya. nggak Gitu. maksudnya orang tua suami ibu kan dia itu pengajian itu tanpa diketahui keluarga. Karena sempat orang tua dia itu ngomongin ke suami ibu. Iya. Itu tanggapan dia gimana? Karena sempat marah, sempat mau adu bacok gitu. Iya. Kalau marah pasti marah. Itu sempat dia katanya adu bacok. Dia sama orang tua ibu mau ibarat mau sama-sama membawa orang nih. Iya. Itu kayak mana ceritanya Bu? Gini loh, dia udah nggak ada ngomong sama istrinya, nggak ada ngomong sama keluarganya. Jadi keluarganya nanya, dia marah. Ya jadi ya itulah udah adu mulut, adu menjerjotosan lah gitu apa Mas. Tapi namanya dia mengengkang, mau aja gitu. Rasanya kayaknya ya udah aku keluar kayak tanpa izinnya apa dia gitu, udah keluar aja gitu. Namanya dia punya anak, punya istri, punya keluarga, seharusnya bilang, ngomong, pamitan kayak apa segala macam. Ini nggak ada. Jadi orang tua siapa yang nggak marah gitu Mas? Ya, di sini ya insya Allah saya bantu ya. Tapi intinya ya Ibu berdoa kepada Allah Taala, minta kepada Allah Taala, ya Allah berikan yang terbaik yang terbaik untukku bagi. Itu kita minta Allah, kita minta yang terbaik bagi. Terbaik baginya untuk kita, jangan terbaik bagi kita. Karena yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah Taala. Tetapi yang menurut Allah Taala itu baik sudah pasti baik untuk kita. Nah itu aja. Jadi sahabat-sahabat, mungkin itu aja. Jadi kita lihat aja untuk antum. Kalau emang antum tidak suka sama pembahasan anak dan istri antum, monggo silakan temui saya, Masri Al-Jawi. Antum temui saya, hubungi admin saya. Ya, saya Masri Al-Hadi. Ingat, menantang antum. Terserah. Mau adu dalil, mau uji coba kitab, adu kitab, terserah. Atau apa yang antum mau, antum temui saya. Atau one by one. Ya. Mau 1 by 10, mau 1 lawan 10, mau 1 lawan buku, terserah. Terserah. Ya. Terserah. Saya tantang. Monggo, datang ke tempat saya. Atau Ana yang datang ke sana, atau kita jumpa tengah. Nggak masalah. Ya, saya tantang antum. Mau antum datang ke tempat saya, atau Ana datang ke tempat antum, atau kita jumpa di tengah. Ya. Oke, paham? Jadi
Dan sahabat, saya akhiri, saya Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moco salawati, tinggalkan maksiate, adilali salat karo sedekah. Salam sayang buat semuanya. Makasih ya Mas. Iya, Ibu.